BTTH Kaisar Api, episode 312. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di mana ini? Tepat setelah kembali ke kediamannya, Xiao Yan langsung kembali ke kamarnya tanpa henti, memasang serangkaian penghalang pertahanan, sehingga pria di dalam sangkar itu berbicara perlahan. Jangan khawatir, ini kamarku. Xiao Yan menatap pemuda yang terperangkap di dalam sangkar, lalu langsung tersenyum. Keintiman yang berasal dari garis keturunan yang sama membuat Xiao Yan cukup senang. Kenapa kau ingin menyelamatkanku? Sesaat kemudian, pemuda di dalam sangkar itu menatap Xiao Yan perlahan, ragu untuk berbicara, jelas ada sedikit keraguan di hatinya. Jika aku mengharapkannya dengan baik, kau seharusnya memiliki kekuatan garis keturunan yang sama denganku. Xiao Yan datang ke kandang, membungkuk sedikit, dan langsung berkata, aku tidak menginginkan garis keturunan ini. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin ibuku mati? Aku melihatnya membunuh ibuku dengan mata kepalaku sendiri. Orang seperti itu tidak pantas menjadi ayahku. Garis keturunanku, lebih baik aku mengembalikannya padanya. Sesaat kemudian, Xiao Gui mengerutkan kening di dalam kandang, dan aura kekerasan tiba-tiba menyebar. Ketika Xiao Yan menyebutkan kekuatan garis keturunan, seluruh tubuhnya tampak seolah-olah binatang jiwa pada umumnya mengerikan. Sepertinya orang ini sering dipukul. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, juga melihat ketidakstabilan emosional orang ini, dan segera menggelengkan kepalanya. Segala sesuatu ada sebab dan akibat. Apa yang kamu lihat belum tentu benar, bisa jadi itu konspirasi orang lain, jelas Xiao Yan. Tapi, Xiao Gui di dalam sangkar mendengar kata-kata itu, aura kekerasannya tiba-tiba mereda, lalu dia bergumam pada dirinya sendiri, apa yang dikatakan Xiao Yan bukan tanpa alasan. Katakan padaku apa yang terjadi, dan aku akan membantumu menyelesaikannya. Lagi pula, kita berasal dari ras yang sama. Xiao Yan menyeringai seperti kakak laki-laki dan menghiburnya. Saat itu, keluarga Xiao sedang kacau balau. Ayah dan ibuku baru saja bertemu saat itu. Banyak hal terjadi, dan akhirnya mereka bersatu kembali. Namun, setelah keluarga Xiao benar-benar menghilang, hanya ibu hamil yang tertinggal. Ia menunggu ayahnya di alam hantu. Tak lama setelah keluarga Xiao menghilang, ayahnya datang ke alam hantu tanpa sepengetahuannya. Awalnya ia ingin membawa ibunya dan dirinya sendiri, tetapi ketahuan oleh petinggi alam jiwali, jadi ia melawan. Aku ingin menangkap ayahku. Saat itu, aku baru saja lahir dan masih bayi, tetapi aku melihat dengan jelas ayahku membunuh ibuku dengan satu pukulan lalu pergi. Hal mengejutkan seperti itu, bahkan setelah puluhan tahun, masih terbayang jelas di benakku, jadi aku tak bisa menerima pukulan seperti itu. Seseorang berlari keluar dari wilayah jiwali dan berkeliaran, lalu ditangkap oleh ahli Yin Huntian. Jadi, ada adegan ini. Hantu suram dan amarah manusiawi Xiao Gui terus menghantui tubuhnya, bahkan emosinya menjadi sangat bergairah. Wilayah jiwali, ini tidak mungkin. Keluarga Xiao kita tidak akan pernah memiliki orang yang begitu kejam dan tidak adil. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan langsung menyimpulkan. Tapi itu yang kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Mungkinkah itu palsu? Seketika, Xiao Gui meraung pada Xiao Yan dengan sedikit isak tangis dan kebencian. Masih bayi yang menyaksikan ayahnya membunuh ibunya dengan mata kepalanya sendiri. Sayangnya, tak ada yang lebih kejam dari ini. Pasti ada yang aneh dalam masalah ini, dan aku akan membantumu menyelidikinya dengan jelas. Percayalah padaku. Melihat Xiao Gui yang sangat tidak stabil, Xiao Yan menghiburnya. Lain kali aku melihatnya, aku akan membunuhnya sendiri. Setelah mendengar suara Xiao Yan, Xiao Gui pun menjadi tenang, tetapi niat membunuh yang dingin tiba-tiba menyebar. Ngomong-ngomong, karena kamu bilang kamu sudah kabur dari wilayah jiwali, bagaimana dengan ibumu? Xiao Yan bertanya seolah teringat sesuatu. Ibuku adalah murid dari 5 akademi di wilayah jiwali. Ia baik hati dan tak pernah membunuh orang tak bersalah sembarangan. Bahkan semut pun enggan menginjak-injaknya sampai mati, kenang Xiao Gui. Akademi kelima wilayah jiwali. Tiba-tiba, giliran Xiao Yan yang terkejut.
Penguasa Jiwali dapat dikatakan sebagai orang kuat yang menguasai banyak sekali alam, dan domain Jiwali ini dirancang untuk membantu penguasa Jiwali mengelola banyak sekali alam. 5 halaman di sini hampir mewakili puncak kekuatan domain Jiwali. Ibu adalah murid utama Akademi Roh Bumi. Karena ia pergi ke alam lain untuk menjaga ketertiban, ia menyelamatkan ayahnya yang sedang dipertaruhkan. Saat itu, klan Xiao telah dipersatukan oleh dunia 1000 besar, dan sang ibu sangat menghormati perlawanan klan Xiao terhadap klan jahat asing, jadi dia membawa ayahnya kembali ke Akademi Roh Bumi, diam-diam membantunya menyembuhkan luka-lukanya. Setelah menyembuhkan luka-luka ayahnya, keduanya juga mengembangkan rasa sayang. Setelah sang ayah meninggalkan dunia hantu, dia memberitahu sang ibu bahwa dia akan kembali untuk menjemputnya. Jadi, penantian ini akan lama. Tapi masa-masa indah itu tak bertahan lama. Saat ayahku muncul lagi di dunia hantu, kekuatannya meroket, tapi bagaimanapun juga, Akademi Roh Bumi sekuat awan. Ayahku baru saja muncul, dan identitas aslinya terungkap oleh Yang Maha Kuasa, jadi dia menghadapi ayahnya. Pembunuhan tingkat tertinggi. Dan pertempuran itu, ayahku hampir jatuh. Akhirnya, entah kenapa, dia membunuh ibunya sendiri, dan akhirnya berhasil menembus pesawat dan meninggalkan dunia hantu. Ekspresi Xiao Gui berubah, dan dia mengucapkan kata demi kata. Jangan khawatir, aku khawatir ada kesalahpahaman besar dalam hal ini, aku akan membantumu menyelesaikannya. Xiao Yan menatap Xiao Gui yang sedang kebingungan, dan perlahan menghiburnya, tetapi ia juga langsung menyadari apa yang dikatakan Xiao Gui. Ada banyak keraguan, dan ia langsung teringat apa yang dikatakan Xiao Gui saat itu, dan ia pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan kepada Xiao Gui di masa depan. Aku akan membantumu melepaskan ikatan sangkar dulu. Napasmu mengambang, stabilkan napas dulu, lalu rapikan wajahmu. Setelah kontes 4 benua selesai, aku akan menemanimu ke Li Hunyu untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Terima kasih, tapi ini bisnisku sendiri, dan bahan kandang ini sangat. Xiao Gui tercengang sejenak, tapi sebelum dia sempat selesai bicara, Xiao Yan sudah bertindak. Boom! Tak lama kemudian, api suci 2 warna yang menyilaukan tiba-tiba muncul di tubuh Xiao Yan, lalu dengan ringan melilit sangkar itu. Sangkar itu pun langsung meleleh seperti ngengat yang terbakar. Ini beberapa pil obat penyembuh. Istirahatlah yang cukup. Meninggalkan beberapa pil obat, ia segera memasang penghalang jiwa untuk melindungi Xiao Gui, sehingga Xiao Yan perlahan keluar dari rumah. Ibu, orang-orang dari keluarga Xiao, bisakah kamu benar-benar mempercayai mereka? Melihat orang dari keluarga Xiao ini, ayahku seharusnya tidak sekejam itu. Mungkinkah ada kesalahpahaman? Xiao Gui langsung merasa hangat saat melihat tindakan Xiao Yan. Ada banyak orang yang ingin menangkap dan membunuhnya, tetapi sepertinya tidak ada yang memperlakukannya seperti Xiao Yan, membuat Xiao Gui sedikit tersentuh. Krak, sesaat kemudian, Xiao Gui menelan semua pil obat yang ditinggalkan Xiao Yan, sehingga napasnya perlahan pulih, lalu ia memejamkan mata dan beristirahat. Bajingan kecil sialan, Musi, yang telah kembali ke kediamannya di kejauhan, memarahi perlahan saat ini, karena mengandalkan hubungan antara hatinya dan sangkar, dia terkejut menemukan bahwa Xiao Yan telah memecahkan sangkar itu. Waktu berlalu dengan tenang, dan dalam sekejap mata, hanya tersisa 3 hari sebelum kompetisi 4 benua. Selama masa-masa ini, Xiao Yan berada di kediamannya, dengan cermat mengajari Xiao Gui beberapa akal sehat hidup. Semakin ia mengenal Xiao Yan, semakin dalam ia menemukan bahwa dalam diri Xiao Gui ini, terdapat 2 kekuatan, yaitu amarah dan amarah, yang telah dipupuk. Ia memiliki keunggulan unik, dan setelah memulihkan luka-luka internalnya, kekuatannya telah mencapai tahap abadi petarung bintang 3 menengah yang langka, yang membuat Xiao Yan merasa malu. Bahkan orang ini memiliki beberapa kekuatan yang sangat istimewa di tubuhnya, bahkan jika itu adalah Soul Eater. Sang penguasa tidak dapat menjelaskannya. Seiring semakin dekatnya waktu kompetisi 4 benua, seluruh kota Xifang di Tianming Mountain Villa juga menjadi panas. Kompetisi 4 benua ini tidak hanya terkait dengan peringkat dan alokasi sumber daya di 4 benua, tetapi juga terkait dengan memasuki Li Sol. Domain ini memiliki hubungan yang tak terelakkan. Lagi pula, hanya dengan memenangkan kejuaraan atau tampil baik di kompetisi 4 benua, seseorang dapat memenuhi syarat untuk bergabung dengan Li Sol Domain.
Begitu memasuki Lisol Domain, itu akan membuktikan bahwa pencapaiannya di masa depan tak terbatas. Ini juga merupakan ajang yang sangat dinantikan oleh para pemain kuat Yin Huntian Shizu. Kota Shifang, penduduk Thunder Valley yang menempa pisau. Ayah, ada urusan denganku. Di halaman yang sunyi, sosok Du Qifei dan Du Tianhong perlahan muncul, dan Du Qifei langsung berkata, "Sejak tiba di sini, banyak kontestan lembah petir tempa pedang telah mengisolasi diri, berfokus pada pemahaman dan kultivasi mereka. Lagi pula, meskipun Dongsu konon kaya energi, Dongsu bukanlah tempat paling subur di Shizu. Feier, bagaimana kondisi benda itu di tubuhmu saat ini?" Duo Tianhong bertanya sambil tersenyum, tetapi ia agak khawatir. Lagi pula, fluktuasi reinkarnasi itu seperti puncak dunia, bahkan jika Xiao Yan mengatakannya. Itu tidak akan memengaruhi Du Qifei, jadi aku masih sedikit khawatir. Jangan khawatir, ayah, benda itu sangat tenang sekarang. Selama tidak ada krisis hidup dan mati, putriku tentu saja tidak akan berinisiatif untuk menyentuhnya. Du Qifei tersenyum jenaka setelah mendengar ini. Itu cara terbaik. Ngomong-ngomong, apa yang dilakukan Xiao Yan akhir-akhir ini? Kenapa dia selalu dikurung di luar rumah? Mungkinkah dia sedang mengasingkan diri lagi? Tanya Duan Tianhong kemudian. Seharusnya begitu. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Duo Qifei pun menggelengkan kepala ketika mendengar kata-kata itu. Jelas Xiao Yan sudah dikunci di luar rumah, jadi tidak mudah untuk mengganggunya. Baiklah, ayo pergi. Besok adalah hari pengumuman kontes 4 benua. Kontes 4 benua akan menjadi dunia yang makmur. Semoga kalian semua mendapatkan sesuatu, kata Duan Tianhong sambil tersenyum. Setelah selesai berbicara, keduanya pun perlahan turun. Tempat lain, penghuni Paviliun Sion. Bajingan, kau benar-benar mengambil harta Paviliun Sion kita untuk kombinasi manusia hantu. Dan kombinasi manusia dan hantu telah dirampok oleh orang lain. Di aula, Mu Yunfei, kepala Paviliun Sion, memarahi Musi dengan tamparan di wajahnya. Nak, aku takut aku akan ditampar sampai mati. Nilai gabungan manusia dan hantu memang sangat tinggi, tetapi nilai seni semi-abadi dari harta mereka di Paviliun juga sangat tinggi. Meskipun berharga, tidak masalah untuk menukarnya. Lagi pula, jika bisa mendapatkan beberapa hal berguna dari gabungan manusia dan hantu, itu sudah cukup untuk menutupi kerugian. Namun, sekarang karena manusia dan uangnya kosong, Mu Yunfei mau tidak mau harus bersikap kasar dan tak sabar untuk menamparkan Musi sampai mati. Ayah, Xiao Yan, penempa pedang lembah guntur itu, sangat licik. Anak ini berada di tangannya. Kali ini di kompetisi 4 benua, aku pasti akan membunuhnya sepenuhnya, dan semuanya akan menjadi milik kita. Musi menatap ayahnya yang sedang marah, langsung ketakutan, dan buru-buru menjelaskan. Anda, hanya dengan kekuatanmu, Mu Yunfei mencibir. Jelas dari pertarungan kedua antara Musi dan dirinya, dia tahu bahwa Xiao Yan ini bukanlah orang yang mudah bergaul. Ayah, bukankah ada benda itu di paviliun kita? Tanya Musi. Benda itu sangat istimewa dan sangat misterius. Kali ini, aku akan memberimu benda itu. Kalau kau gagal, jangan kembali. Sebuah dengusan dingin tiba-tiba terdengar. Sayang, terima kasih ayahku. Musi mendengar kata-kata itu, dan langsung tersenyum dalam hati. Dengan benda itu di paviliun Sion mereka, apalagi satu Xiao Yan, bahkan 10 Xiao Yan, aku khawatir mereka hanyalah jiwa anak buahnya sendiri. Barat kota Shifang. Di sebuah paviliun hutan yang tenang, seorang pria paruh baya duduk di dalamnya dengan sangat anggun, sebuah gukin yang elegan berdiri perlahan, dan pria itu duduk dengan sangat acuh tak acuh memainkan kin. Master Sekte, apakah Anda mencari saya? Detik berikutnya, seorang pria yang agak muda datang perlahan, dan aura halus dan acuh tak acuh muncul dari tubuhnya, memperlihatkan aura lemah bak cendekiawan di sekujur tubuhnya. Mengenakan gukin, di atas gukin tersebut, muncul garis-garis misterius yang tak terhitung jumlahnya, jelas bukan hal yang luar biasa. Liu Yun, kau sudah puluhan tahun berada di bawah pintuku, kan? Pria yang memainkan piano itu berkata dengan lembut, suaranya terdengar sangat acuh tak acuh, namun penuh dengan ritme khusus yang membuat orang-orang gelisah. Kekuatan dari Five Star Fighting Immortals. Master Sekte, sudah 30 tahun sejak saya bergabung dengan Sekte Anda. Saat itu, keluarga para murid hancur. Untungnya,
Master Sekte menerima dan mengolah Cheng Neng dewasa, sehingga Liu Yun seperti sekarang ini dapat terwujud. Pria bernama Liu Yun itu tersenyum perlahan, tetapi di sela-sela kata-katanya, kekuatan yang sangat tirani perlahan terungkap. Cendekiawan yang tampaknya lemah ini ternyata adalah seorang pria kuat yang menginjakkan kaki di mendiang Samsung Dosian. Kali ini, dalam kompetisi 4 benua, Sekte Tianyin kami akan menggunakanmu sebagai kekuatan utama, dan Nebula sebagai pasukan pembantu untuk memimpin kompetisi 4 benua. Detik berikutnya, pria yang memainkan piano itu membuka mulutnya. Guru, murid He De Heneng, kakak senior Xing Yun memasuki lapangan lebih awal dari saya. Saya khawatir perintah ini akan diserahkan kepada saya. Liu Yun terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan menolak. Xing Yun memang memulai lebih awal darimu, tapi temperamennya, ditambah lagi alasan dia terlahir sebagai perempuan, membuatnya tak mampu mendominasi situasi secara keseluruhan. Jadi, kali ini tanggung jawab berat akan jatuh padamu. Pria paruh baya itu berkata dengan serius. Tetapi jika memang demikian, kakak senior Xing Yun. Setelah beberapa saat, Liu Yun bertanya dengan ragu. Jangan khawatir, aku akan menjelaskannya padanya secara alami. Kompetisi 4 benua ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ada beberapa orang tiran di benua timur, ditambah kekuatan tiran di benua barat kita, dan bahkan di benua utara. Ada beberapa kekuatan yang seperti penguasa, saya khawatir kompetisi ini tidak akan semudah itu. Sekte Tianyin kami sudah lama tidak melangkah ke alam jiwali. Apakah kalian bisa memasuki alam jiwali lagi kali ini? Terserah kalian. Setelah selesai berbicara, Fuqin berkata sambil tersenyum pelan. Murid akan menerima perintah, dan guru pasti tidak akan kecewa. Liu Yun mengangguk pelan ketika mendengar kata-kata itu, lalu sorot mata memenuhi matanya. Sekte Tianyin ini, di atas benua barat, juga dapat dianggap sebagai kekuatan super, dengan gukin satu tangan dan keterampilan ritme, tidak ada yang dapat menandinginya, dan Liu Yun dan Nebula adalah dua murid berbakat di bawah sekte tersebut. Seiring makin dekatnya waktu ujian, kekuatan semua pihak pun ikut gelisah. Di sebelah utara kota Xifang, penduduknya merupakan pasukan Beizu terkuat di 4 benua. Kekuatan di Beizu beragam, tetapi hanya sedikit yang benar-benar dapat disebut penguasa. Dapat dikatakan bahwa dialah penguasa sejati seluruh Yin Huntian. Lembah Hantu, ini adalah kekuatan yang telah terpecahkan menjadi misteri. Konon, pemimpin generasi pertamanya didirikan oleh seorang pria kuat yang mengolah atribut gelap di atas alam jiwali. Oleh karena itu, dalam kekuatan ini, sebagian besar orang yang berlatih adalah orang kuat dengan atribut gelap. Atribut kegelapan, ini adalah atribut yang agak aneh, dengan sifat yang aneh dan berbahaya, bahkan di dunia besar, jumlahnya sangat sedikit, tetapi atribut gelap juga sangat misterius, lebih baik menyembunyikan sosoknya, dan pada saat yang sama memiliki sangat tirani kekuatan penghancur. Sedangkan untuk sifat yang lebih misterius, tidak ada yang tahu, dan atribut gelap percaya pada penguasa kegelapan dan Hades dari alam gelap. Meskipun legenda tentang Dewa Kegelapan dan Pluto selalu menjadi legenda, dan tak seorang pun pernah mengonfirmasinya, menurut rumor, Pluto dan Dewa Kegelapan tampaknya bukan orang yang sama. Keduanya tampaknya adalah penguasa kegelapan. Kekuatan keduanya tak diragukan lagi sama dengan kekuatan Dewa Pemakan Jiwa. Kebenaran dan kepalsuan masih belum diketahui. Tuan, di lingkungan yang gelap, sepasang gelombang yang berkelap-kelip dengan kilau aneh perlahan muncul dari pintu kayu kuno. Tian Jue, kau di sini. Mendengar suara yang begitu lembut, dalam kegelapan, sesosok tua yang menjulang menoleh sedikit. Gerakan yang tampak sederhana ini memberikan tekanan yang sangat tirani pada sosok tersebut. Jelas ini adalah sosok tua dengan kekuatan yang lumayan. Aku tidak tahu apa yang dicari Tuan dariku. Sesaat kemudian, pemuda itu bertanya perlahan. Kami, Lembah Bayangan Hantu, belum pernah memiliki murid yang bisa memasuki wilayah jiwa Li beberapa kali, jadi kali ini, kami tidak bisa masuk dalam daftar. Dan ada ramalan kuat di lembah itu bahwa hanya setelah memasuki alam jiwa Li, seseorang dapat menemukan jalan menuju dunia bawah. Dan begitu jalan menuju dunia bawah ditemukan, aku khawatir Lembah Bayangan Hantu, akan cukup untuk melangkah ke puncak 7 dunia. Tiba-tiba, lelaki tua itu tak kuasa menahan diri untuk menunjukkan kegilaannya. Apakah kau punya kesempatan untuk menemukan pintu masuk ke dunia bawah saat kau memasuki alam jiwali?
Tian Jue mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Lokasi dunia bawah sangat misterius. Bahkan di dunia besar, hanya sedikit orang yang mengetahuinya, tetapi dunia bawah menguasai kegelapan dan makhluk mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya, sehingga wilayah ini juga sangat tirani di dunia besar, dan para hantu lembah bayangan mewarisi banyak kekuatan gelap. Jika mereka bisa menginjakkan kaki di dunia bawah, saya khawatir mereka akan mendapatkan kekuatan yang lebih besar lagi. Tuan, aku akan berusaha keras dalam masalah ini. Jika ada yang menghalangi, aku akan membunuhnya, kata Tian Jue dingin, suaranya penuh kebanggaan. Jelas sekali kekuatan orang ini telah mencapai level sempurna Samsung Dosian. Ayo, setelah aturan kompetisi diumumkan besok, ini akan menjadi puncak acara. Suara itu terdengar, dan tiba-tiba ruangan gelap itu perlahan kembali tenang. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pluto, di mana kau? Sebagai umatmu yang taat, kita harus membiarkanku menemukan jalan masuk ke dunia bawah. Di saat-saat terakhir, kekuatan kegelapan yang aneh juga muncul. Istana Wan Soul. Pada saat ini, di belakang gunung yang tenang, dua murid muda perlahan muncul di sini. Kedua murid muda itu memiliki sikap yang kuat seperti kebenaran Lingran, yang jelas merupakan arti dari pahlawan, tetapi gaya Istana Wan Sun ini juga cukup sah dan dihormati oleh banyak orang kuat di Yin Huntian. Adik muda, kompetisi 4 benua akan segera dimulai. Pria yang sedikit lebih tua itu melirik langit malam yang dipenuhi meteor tak berujung di udara, lalu mendesah penuh emosi, suaranya dipenuhi nada dingin. Kompetisi di 4 benua, tentu saja ada pemenang dan pecundang, itu normal. Tapi kenapa kakak tertua mendesah? Tanya murid lain dengan curiga. Kompetisi 4 benua, setiap kali terjadi pertarungan besar, darah mengalir deras. Kalau bisa, saya lebih baik tidak ikut serta dalam kompetisi ini. Ingatkan terakhir kali, Istana Wan Soul kita bersaing dengan lembah bayangan hantu untuk memperebutkan satu-satunya tempat. Dua saudara terakhir meninggal bersama. Harganya terlalu mahal. Murid yang lebih tua itu mengingat perlahan. Kita jalani saja, bukankah guru berkata hidup dan mati itu takdir, kekayaan dan kehormatan ada di surga, kakak senior tidak perlu peduli. Murid kecil itu tampak sedikit bingung, lalu terhibur. Kalau begitu, aku doakan sekte kita menang kali ini. Setelah berbicara, mereka berdua pun tertawa. Kekuatan mereka berdua ternyata setara dengan Samsung Fighting Immortals dan Consumation. Aliansi Binatang Jiwa. Ayah, aku tidak akan membiarkanmu khawatir tentang ujian 4 benua kali ini. Dengan jiwa binatang spesial yang baru kau kembangkan, bisa dibilang tak tertandingi jika dipadukan dengan kekuatan anak ini. Di sebuah ruangan mewah, seorang pria paruh baya dan seorang pria yang agak muda duduk perlahan di dalamnya, dan kedua pria itu sombong dan kaya. Aliansi Binatang Jiwa juga terkenal di seluruh surga jiwa Yin, karena mereka bertanggung jawab dalam mengolah dan membesarkan binatang jiwa, sehingga menggunakan binatang jiwa sebagai senjata. Dapat dikatakan bahwa mereka kuat dan tak tertandingi. Kekuatan binatang jiwa yang baru dibudidayakan memang bagus, tapi jangan dianggap remeh. Kali ini di ujian 4 benua, kalian harus mengerahkan segenap kemampuan. Hanya ketika kalian memasuki alam jiwali, aku bisa merasa tenang. Pria paruh baya itu berkata pelan, jelas meskipun aliansi binatang jiwa yang kaya juga sangat penting untuk kompetisi 4 benua. Lagi pula, ini adalah perubahan besar dalam peringkat seluruh kekuatan Yin Huntian, jadi itu bukan hal yang remeh. Ya, ayah. Setelah berbicara, mereka berdua pun tertawa. Kini, makhluk jiwa yang baru dibudidayakan dari aliansi makhluk jiwa mereka telah digabungkan dengan keberadaan khusus berupa jejak darah naga, dan naga juga ada di dalam makhluk jiwa tersebut. Status hegemoni, ditambah dengan kekuatan penuh para petarung abadi bintang 3, secara alami membuat mereka yakin akan persaingan ini. Pada saat ini, di hutan terpencil yang ditumbuhi pepohonan di bagian utara kota Sifang, beberapa sosok perlahan muncul di sini. Di dalam hutan, puluhan sosok pucat berdiri, seolah-olah mereka bukan manusia, dan di tengah sosok-sosok itu, terdapat siluet sedan Cian yang aneh. Tuan, ada surat dari kantor pusat. Detik berikutnya, energi hitam pekat seperti hantu muncul, lalu berubah menjadi sosok samar dan muncul di samping tandu. Ketua sekte memintamu untuk bekerja sama dengan orang-orang dari Hidden Soul Society kali ini untuk menangkap seorang pria bernama Xiao Yan di Dongsu.
Senyum muram tersungging di udara hitam, dan setelah selesai berbicara, sebuah gulungan perak melayang langsung ke arahnya. Ketika dia pergi, informasi Xiao Yan terekam di gulungan itu. Seorang pria di tahap awal 3 bintang petarung abadi, apakah pantas membiarkan petarung 3 bintang petarung abadiku yang bermartabat dan hebat itu beraksi? Apakah ketua sekte dan orang-orang dari Hidden Soul Society semuanya ember beras? Mayat hidup itu hanya meliriknya, dan setelah menemukan detail kekuatan di atas gulungan itu, ia tak kuasa menahan rasa jijik di wajahnya yang pucat. Master sekte berkata, orang ini bukan masalah sepele, jangan dianggap remeh. Setelah selesai berbicara, ki hitam itu langsung menghilang. Benih agung, kekuatan jiwa, sepertinya orang ini juga menarik. Ayo pergi. Begitu suara itu jatuh, mata mayat hidup itu bergerak-gerak, dan dia langsung melihat beberapa detail Xiao Yan, sehingga puluhan boneka di sekitarnya bergerak-gerak, dan segera mengangkat mereka dan menghadap ke suatu tempat. Pergi. Dan kekuatan orang ini bukan hanya Samsung Dosian yang sempurna, tetapi juga jenius sejati di sekte hantu 1000 boneka yang terkenal kejam di seluruh benua utara. Dia adalah penduduk asli dunia hantu. Ada kebencian yang mendalam, jadi dia juga diam-diam melakukan beberapa hal yang membuat manusia dan dewa marah. Selain itu, masih banyak kekuatan yang terlibat, tetapi hanya kekuatan-kekuatan di atas yang merupakan tulang punggung sesungguhnya dari persaingan 4 benua ini. Sampai saat ini, seluruh Tianming Villa telah menjadi sangat populer. Setelah semalam hening, hari kedua pun tiba dalam sekejap mata. Cahaya pagi menyebar di Tianming Villa, yang juga menandakan datangnya hari baru. Huho, selamat pagi semuanya. Pada hari ini, warga Lembah Guntur Pisau Tempa Dongzu, saudari-saudari keluarga Yu, Liu Qing, duo Qifei Muge, dan murid-murid inti lainnya mulai berkumpul lebih awal. Di mana Xiao Yan? Saat semua orang berkumpul di aula, mereka tiba-tiba menyadari bahwa hanya Xiao Yan yang hilang, jadi Yun Qidai bertanya dengan sedikit kerutan. Aku akan meneleponnya. Duo Qifei melihat sekeliling dan mendapati hanya Xiao Yan yang tidak datang, lalu langsung tertawa. Hei, belum terlambat, kan? Sesaat kemudian, duo Qifei baru saja membuka kakinya dan hendak meninggalkan aula untuk mencari Xiao Yan, ketika Xiao Yan tiba-tiba mendorong masuk dari pintu aula, tetapi di belakangnya, sepertinya ia masih mengikutinya. Sosok yang tidak dikenalnya. Oh, siapa ini? Du Tianhong, yang duduk di tempat pertama, baru saja melihat pria di belakang Xiao Yan, dan matanya menyipit. Jelas, ia merasakan aura aneh dari pria ini. Ini saudaraku, Xiao Gui. Xiao Gui, kemarilah dan sapa semuanya. Xiao Yan menepuk tangan Xiao Gui dan langsung tersenyum pada semua orang. Sejak Xiao Gui dibawa kembali ke kediamannya oleh Xiao Yan, dia telah diajari banyak akal sehat oleh Xiao Yan, dan dengan kekuatan puncak Soul Eater, aura dan penampilan Xiao Gui telah banyak berubah, kecuali kekuatannya melebihi Six Star Fighting Immortal. Jika tidak, identitas kombinasi manusia dan hantu Xiao Gui tidak akan ditemukan, jadi Xiao Yan juga merasa nyaman untuk membawanya bersamanya. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka mengangguk sambil tersenyum, tetapi kekuatan Xiao Gui ini telah mencapai tahap tengah Dosian bintang 3, yang membuat semua orang terkesiap. Bagi orang lain, itu hanya tahap awal Dosian bintang 3 atau bahkan lebih rendah. Karena semuanya sudah datang, ayo pergi. Setelah beberapa saat, duo Tianhong juga tersenyum ke arah kerumunan. Dongsu akan menang. Tiba-tiba, semua orang bersama musuh perlahan-lahan menyatukan telapak tangan mereka, menghasilkan suara yang agak nyaring. Kekuatan Dongsu berada di peringkat ketiga, dan sebagian besar muridnya hanya berada di level awal petarung abadi bintang 3, sementara Nanzu yang terendah pada dasarnya adalah petarung abadi bintang 2. Kekuatannya lebih lengkap dan kuat. Kota Sifang berada di sekitar Villa Gunung Tianming, sehingga saat ini, banyak kekuatan kota Sifang sedang menuju ke Villa Gunung Tianming di pusatnya. Di sana, aturan kompetisi dan jalur masuk ke area kompetisi akan diumumkan. Lapangan Tianming, ini adalah lapangan yang sangat luas, dengan luas beberapa ribu meter. Di awal setiap kompetisi 4 benua, peraturan akan diumumkan lagi. Hari ini, baru pagi, dan sudah ada di sini. Penuh sesak, sungguh meriah. Orang-orang Dongsu baru saja tiba di sini, dan mereka tak kuasa menahan napas ketika melihat kerumunan orang. Ayo ke sini. Duan Tianhong menatap ke tengah alun-alun dengan senyum di wajahnya.
Di tengah alun-alun, puluhan kursi perlahan-lahan diletakkan, sementara Duan Tianhong memimpin sekelompok murid melewati kerumunan dan menghadap ke tengah. Pergi, meremas apa? Xiaoyan pergi dari pinggiran ke tengah, dan tentu saja menerima banyak keluhan dari yang kuat. Ternyata pemilik Dongsu Valley Forging, silakan masuk. Seketika, para prajurit yang bertugas berjaga pun membubarkan kerumunan, lalu membawa Xiaoyan dan yang lainnya ke kursi tengah. Yuanzong, Paviliun Xiyun, Xiaoyan dan yang lainnya baru saja datang dan duduk, dan tiba-tiba melihat Yuanzong, yang cukup akrab, dan Paviliun Xiyun, yang memiliki beberapa keluhan. Haha, kalian semua sedang terburu-buru. Tiba-tiba, ketika semakin banyak sosok perlahan berdatangan, seorang pria tua berambut putih perlahan keluar dari tengah alun-alun. Orang tua ini sepertinya agak familiar. Apakah dia yang di luar paviliun obat? Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati. Orang tua ini adalah salah satu dari sedikit veteran di Villa Tianming. Dia menguasai banyak kekuatan, dan konon dia juga mengelola beberapa tempat khusus. Meskipun kekuatannya mirip denganku, jika dia benar-benar bertarung, aku khawatir hasilnya akan kalah. Sulit untuk mengatakannya, kata Duan Tianhong. Kuat sekali. Semua orang mengangguk pelan saat mendengar kata-kata itu. Semuanya, selamat datang di Villa Tianming. Seketika, cahaya menyilaukan memancar dari tubuh lelaki tua itu. Saat itu, seluruh tubuhnya terangkat ke udara, dan suaranya yang merdu bergema di seluruh alun-alun bagai lonceng. Wengom. Setelah Tian Lao bertindak, tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi, dan mata para ahli yang tak terhitung jumlahnya menatap lelaki tua di atas langit. Berkat kepercayaan pemiliknya, orang tua itu akan menjadi ketua kompetisi ini. Kontes 4 benua ini, terutama didasarkan pada pengalaman menekan iblis. Detik berikutnya, sudut mulut Tian Lao sedikit berkedut, lalu lengkungan berbahaya muncul di sudut mulutnya. Apa? Menekan penjara iblis? Konon di seluruh dunia 1000 besar, hanya ada 17 penjara penindas iblis, dan semuanya menyegel kekuatan sejati di antara ras-ras jahat di luar wilayah tersebut. Kompetisi 4 benua ini memungkinkan kita untuk memasukinya. Apakah ini terlalu berbahaya? Suara Tian Lao baru saja merendah, menyebabkan kepanikan yang mengejutkan. Tak perlu dikatakan lagi, teror penjara penindasan iblis jelas bagi mereka semua. Menekan penjara iblis. Xiaoyan langsung mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu, jelas sedikit terkejut dengan kata-kata lelaki tua itu. Lokasi kompetisi ini adalah penjara penindasan iblis yang disegel dan ditekan oleh Villa Tianming kita. Penjara penindasan iblis di Villa Tianming kami adalah penjara penindasan iblis ke-11, dan diberi nama Kuil Beracun. Dia adalah raja dari klan jahat asing yang kekuatannya setara dengan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar di antara klan jahat asing. Detik berikutnya, Tian Lao Zaidu membuka mulutnya, dan suaranya penuh dengan keagungan yang tak terhingga. Kaisar, tingkat kaisar, cukup untuk sebanding dengan manusia petarung abadi bintang 6. Saat itu, Duo Qifei tak kuasa menahan diri untuk berkedip dengan mata indahnya. Jelas, bahkan ras alien petarung abadi bintang 5 tingkat setengah kaisar yang menginvasi Dongsu sebelumnya, jika bukan karena keberadaan ayahnya sendiri, aku khawatir Dongsu akan hancur. Sekarang, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar sejati ini, kekuatannya setara dengan petarung abadi bintang 6, inilah raja jahat yang sebenarnya. Hei, kamu tidak perlu khawatir. Ada banyak makhluk jahat dari ras jahat dari luar wilayah di penjara iblis penindasan kuil racun, dan kali ini, tujuan utama dari pengalaman ini adalah untuk membunuh makhluk jahat. Sedangkan untuk pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, mereka telah ditindas dengan sempurna oleh segel, jadi semua orang tidak perlu khawatir. Dan kali ini, pengalaman penjara iblis kota kuil racun dilakukan dalam bentuk poin. Poin bisa didapatkan dengan membunuh makhluk jahat asing yang sesuai. Poin yang sesuai dengan 3 tingkatan Tiandi Zun berbeda. Selain itu juga bisa diperoleh dengan menjarah kartu poin orang lain, asalkan kamu punya kekuatan itu. Dan 10 poin pengalaman teratas kali ini langsung direkomendasikan kepada Li Hongyu. Seketika, tatapan Tian Lao menjadi muram. Jelas, metode kompetisi 4 benua kali ini sangat berbeda dari sebelumnya. Pengalaman menekan poin penjara iblis. Menarik. Saat suara Tian Lao jatuh, para murid di bawah tiba-tiba menjadi panas. Tanpa diduga,
Langit hantu ini benar-benar menyegel dan menekan penjara penekan iblis. Dan itu adalah penjara iblis kota kuil racun peringkat ke-11. Sang pemakan jiwa berkata perlahan, suaranya penuh keraguan. Tuan, orang macam apa yang ada di penjara iblis penindasan beracun ini? Xiaoyan langsung bergumam sambil menatap tatapan berapi-api dari banyak orang kuat di sekitarnya. 17 penjara iblis penindas semuanya adalah raja dari beberapa ras jahat luar angkasa, dan yang teratas, bahkan aku, merasa sedikit gelisah. Adapun penjara iblis penekan racun ini, aku khawatir itu adalah raja jahat ekstrateritorial bernama Permaisuri Iblis Racun, kata pemakan jiwa. Permaisuri Iblis dari kuil racun. Xiaoyan tidak tahu. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia hanya bisa mengandalkan intuisinya untuk mengetahui bahwa orang ini mungkin juga orang yang kejam. Pria yang sangat kuat, tapi dengan segel Villa Tianming, kau tak perlu khawatir, bahkan jika pada akhirnya gagal, kau tak perlu khawatir jika aku di sini. Ucap Soul Eater dengan senyum menawan. Setelah Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia merasa lega, tetapi Xiaoyan tahu bahwa di antara suku-suku jahat di luar wilayah itu, ada banyak orang kuat dengan sifat aneh dan kekuatan khusus mereka yang memungkinkan mereka menghadapi orang-orang paling kuat di dunia. Bahkan jika mereka dikalahkan, itu tidak akan dilenyapkan olehnya. Jadi untuk melemahkan kekuatan keseluruhan ras jahat di luar wilayah, orang kuat di dunia, penjara penindasan iblis lahir. Yang disebut penjara penindasan iblis adalah metode yang digunakan oleh beberapa orang kuat di dunia 1000 besar untuk menyegel raja ras jahat dari luar wilayah. Namun, Xiaoyan ingat betul bahwa ketika ia mencari Ghost Face Soul Flame, ia mendapat kehormatan memasuki penjara penindasan iblis ke-15. Bayangan seperti neraka masih terbayang di benak Xiaoyan. Kakak, ada apa denganmu? Xiao Gui di samping tampak acuh tak acuh, dia hanya memperhatikan keanehan Xiaoyan dan bertanya. Tidak apa-apa, Xiaoyan menggelengkan kepalanya perlahan. Konon, penjara penindas iblis dipenuhi makhluk jahat yang tak terhitung jumlahnya dari luar dunia, tetapi di saat yang sama, ada banyak orang kuat di dunia besar kita yang telah jatuh ke dalamnya, dan orang-orang kuat itu semuanya tiran dan berkuasa di masa hidup mereka. Para bangsawan juga jatuh ke dalam penjara penindas iblis, jadi jika kalian memasukinya kali ini, jika kalian memiliki kesempatan untuk menemukan warisan beberapa orang kuatnya, saya khawatir kalian akan mendapatkan beberapa manfaat, kata Duan Tianhong. Oh, apakah penjara penekan iblis masih memiliki manfaat seperti itu? Xiaoyan tersenyum perlahan di sudut mulutnya. Lagi pula, tidak ada penjara penekan iblis yang pernah ia masuki sebelumnya yang memiliki situasi seperti itu, dan jika memang demikian, pengalaman penjara penekan iblis sepertinya seperti ini. Bersenang-senanglah, wajar saja. Duo Tianhong juga tertawa. Tampaknya hanya sedikit pakar yang mengetahui berita itu. Semuanya, apakah kalian masih punya pertanyaan tentang kompetisi 4 benua ini? Setelah beberapa saat, Tian Lao Zaidu bertanya kepada para petinggi. Tentu saja, aturan tentang kompetisi 4 benua yang baru saja diumumkan memang tidak bisa dihindari. Tidak ada yang tersisa. Menekan penjara iblis. Poin. Peninggalan orang-orang kuat di dunia. Ketika semua kontestan mendengar kata-kata itu, mereka juga menatap Tian Lao dengan mata berapi-api. Karena tidak ada yang perlu dilakukan, maka saya umumkan bahwa kompetisi 4 benua ini akan segera dimulai. Dalam sekejap, suara seperti guntur terdengar di seluruh ruangan. Saya ingat hari ini adalah hari pengumuman peraturan, bukankah besok pembukaan resminya? Beberapa pria kekar juga menggelengkan kepala. Hehe. Kamu tidak tahu apa-apa tentang ini. Hari ini, Tian Lao adalah direktur kompetisi ini. Tentu saja, dialah yang memegang keputusan akhir. Beberapa tokoh terus berbicara. Tak masalah, semuanya dimulai hari ini, itu hari ini. Seketika, banyak pria kuat tak ragu lagi, tatapan mereka tertuju pada sosok Tian Lao di langit. Menekan kunci iblis, buka, dan dalam sekejap, di tubuh Tian Lao, sumber dendam yang hampir tak berujung terisi dalam sekejap, lalu membentuk belenggu merah tua di dada Tian Lao. Di atasnya, belenggu itu dihiasi dengan pola-pola misterius yang tak terhitung jumlahnya, sangat sakral. Kunci untuk membuka penjara penindas iblis, kunci penindas iblis. Kekuatan orang ini benar-benar semakin mengerikan. Dalam sekejap, ketika suara beberapa pembangkit tenaga listrik mereda,
Tubuh lelaki tua itu tiba-tiba menjadi luar biasa, dan kekuatan super yang mengandung hukum langit dan bumi perlahan-lahan menghilang. Perlahan-lahan menyebar dari atas belenggu, dan kemudian sebuah gerbang ruang angkasa perak raksasa tiba-tiba muncul di alun-alun di bawah. Penjara iblis penekan, buka. Suara Tian Lao meledak, dan belenggu itu terpancar langsung ke gerbang raksasa angkasa berwarna perak, sehingga muncullah pemandangan kekuatan penyegelan yang sangat dahsyat. Apakah ini pintu masuk penjara penindasan iblis? Para murid yang tak terhitung jumlahnya yang hadir menatap pintu ruang angkasa yang penuh dengan segel tirani, dan tak dapat menahan rasa berdebar-debar di hati mereka. Jelas, ada beberapa hal yang dapat mengancam nyawa mereka. Wengom, dalam sekejap, Xiaoyan dan Du Qifei menjadi yang paling jelas. Kekuatan api suci dan reinkarnasi terus muncul dari mereka berdua, tampaknya merasakan kekuatan jahat yang tak terbatas di penjara penekan iblis, dan dengan demikian fluktuasi yang dihasilkan. Semuanya, jika kalian siap, maka kompetisi 4 benua ini akan dimulai. Tian Lao memandang para kontestan di bawah dengan puas, lalu langsung tersenyum. Ayo pergi. Saat berikutnya, kedua Liu Yun dari Sekte Tianyin memimpin dalam menggeliat, dan kemudian menyerbu langsung ke dalamnya. Ayo pergi juga. Seketika, melihat para pria kuat di lapangan berhamburan masuk ke penjara penindasan iblis, para pria kuat lainnya mengangguk perlahan. Feng Yu, tunggulah dan bawa murid-murid kita ke atas benua timur untuk berkumpul, mari kita jelajahi jalannya dulu. Ayo pergi. Pada saat ini, duo Qifei menunjukkan dominasi yang sangat tirani, dan bergegas ke penjara penindasan iblis bersama Xiao Yan, Xiao Gui, saudara perempuan keluarga Yu, dan Liu Qingmuge. Kompetisi 4 benua kali ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Aku harap kalian semua bisa berhasil. Duo Tianhong memandang beberapa orang yang memasuki penjara penindasan iblis, dan segera berbicara perlahan. Boom! Gerbang ruang angkasa perak itu berisi kekuatan segel yang sangat kuat. Kekuatan segel itu jelas digunakan untuk menargetkan para petarung abadi bintang 4. Oleh karena itu, dalam kompetisi 4 benua ini, orang terkuat juga dipilih. Membatasi tingkat kesempurnaan Samsung Dosian, jika kuat, ia akan tersingkir. Meski begitu, saat Xiaoyan dan yang lainnya pertama kali bersentuhan dengan gerbang angkasa, palpitasi jantung yang menembus jauh ke dalam tulang juga muncul dari dasar hati mereka. Aneh, batu formasi-formasi Qian Kun kuno itu benar-benar bergerak aneh. Mungkinkah formasi Qian Kun kuno itu benar-benar ada di penjara penindasan iblis? Seketika, semua orang perlahan mendukung Xiaoyan, lalu bertanya pada Xiaoyan. Jika aku bisa mendapatkan arai kuno Qian Kun, itu juga akan sangat membantuku. Xiaoyan, yang dilindungi oleh kekuatan jiwanya, bergumam pada dirinya sendiri, lalu berjalan menuju penjara penindas iblis. Kali ini, penjara penindas iblis juga merupakan acara yang cukup besar di Yinhuntian, sehingga banyak sekali ahli dari seluruh villa Tianming yang dikirim untuk memastikan tidak akan ada masalah dalam kompetisi. Sayang sekali para ahli dari villa Tianming cerdik, tetapi mereka telah melupakan orang-orang dari masyarakat jiwa tersembunyi di lautan debu. Saat ini, mereka telah disembunyikan di penjara penindas iblis bersama para ahli dari istana jiwa. Mengenai tujuan mereka, menangkap Xiaoyan mungkin salah satunya, tetapi dia mungkin juga memiliki beberapa gagasan tentang orang terkuat di kota ini, Ratu Iblis dari Kuil Racun. Dan yang disebut Permaisuri Iblis Kuil Racun, yang bertarung sendirian, mungkin memiliki nama Raja Klan Jahat asing dengan tingkat keabadian bertarung bintang 6, tetapi ketika bertarung dalam kelompok, dia seperti Raja Jahat penghancur dunia, tak tertandingi.